Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi para petani khususnya. Ya, lebih khusus lagi adalah petani kelapa sawit. Saat ini kelapa sawit mempunyai prospek yang sangat cerah dengan harga yang sangat menjanjikan sehingga memberikan keuntungan yang besar bagi para pekebun kelapa sawit, baik perusahaan maupun itu tadi para petani kecil tentunya. Salah satu hambatan saat ini dalam budidaya kelapa sawit yang belum terpecahkan secara tuntas adalah adanya penyakit busuk pangkal batang Ganoderma, basal stem rot, yang bahkan sekarang tambah lagi gejalanya tidak di bawah tetapi di atas upper stem rot. Jadi banyak pertanyaan, apakah penyakit ini bisa secara tuntas dikendalikan? Apa langkah-langkahnya tentunya? Mari kita bahas dari beberapa, kami melakukan diskusi dengan beberapa pekebun, dengan para peneliti yang lain. Eh, ada beberapa yang harus diluruskan supaya kita tidak menemui kekecewaan untuk mengendalikan Ganoderma. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, patut dicatat itu. Sementara Ganoderma itu ada di tropis, di hutan-hutan itu sudah ada kian dulu, sehingga eh, Ganoderma ada duluan, bukan kita nanam kelapa sawit terus baru Ganoderma datang. Justru Ganoderma ada. Hanya di dalam hutan yang heterogen tanamannya, tidak semua sebagai inang host, maka perkembangan Ganoderma ya begitu-begitu saja. Jadi seimbang. Tetapi karena kita menanam kelapa sawit luas, seragam, monokultur, dan kebetulan sebagai inang Ganoderma, maka tanaman ini bisa terserang dengan perkembangan yang cepat karena makanannya selalu tersedia. Ya, jadi Ganoderma itu pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1931. Padahal introduksi kelapa sawit itu 1848. Akhirnya lama itu baru muncul. Nah, tetapi sekarang ini Ganoderma sudah ada di mana-mana begitu. Kalau dulu ya pola serangannya adalah semakin lama generasi semakin tinggi dan waktu generasi satu biasanya dalam satu blok suatu apa masih satu itu pun umurnya sudah 20 tahun, 23 tahun. Tetapi sekarang itu bisa menyerang di generasi satu sudah 5% dan sebagainya. Nah, sehingga banyak kebun yang melakukan replanting 13 tahun. Rugi dong. Karena apa? Masa 25 tahun ini menjadi sia-sia, produktif. Fase produktifnya hilang. Nah, inilah bahayanya Ganoderma. Jadi Ganoderma itu selain mematikan tanaman eh, dalam proses infeksinya, tetapi selama masa inkubasi itu akan menurunkan berat dari tandan. Ya, jadi berat janjangnya itu bisa berkurang sampai 40%. Maksudnya kerugiannya lewat dua cara. Mematikan tanaman otomatis tidak ada hasil lagi. Dan yang tanaman terserang itu buahnya menjadi lebih kecil. Mengkerut gitu istilahnya. 40%. Kenapa Ganoderma dari dulu, udah dari 1931, belum bisa dikendalikan secara baik. Dan sampai saat ini perkembangan menurut saya semakin cepat. Karena tadi itu tersedia eh, food base-nya, makanannya. Dan Ganoderma sendiri
termasuk patogen yang menurut saya kuat gitu. Nah ini di sini kami sering ada beberapa mazhab mengatakan Ganoderma lemah, bahkan begitu karena mampu menyerang tanaman yang lemah yang di daerah marginal, daerah gambut, pasiran, sulfat masam. Ya. Nah, kalau ini saya nggak setuju karena Ganoderma itu kuat. Kalau patogen lemah artinya bisa dikendalikan dengan cepat, mudah. Kenyataannya sampai saat ini belum bisa. Nah, belum bisa dikendalikan dengan baik. Nah, nah ini karena kuat. Kuat itu karena apa? Soilborne patogen terbawa tanah, ya kan? Patogen tular tanah. Nah, itu siklus hidupnya banyak di dalam tanah sulit dikendalikan. Menggunakan fungisida, bagaimana caranya? Mau disiram nggak bisa, terhalang oleh matrik tanah, sehingga fungisida dikesampingkan. Ya. Hmm. Itulah belum selesai. Kuat lagi kenapa? Self defense mekanismenya, alat pertahanan dirinya juga kuat banyak. Tubuh buahnya sendiri ya tahan berbagai macam waktu yang lama. Kemudian basidiosporanya itu juga menghasilkan spora yang sangat banyak. Kemudian pseudosklerosiumnya menghasilkan miselium tahan yang sangat kuat. Nah, ini menjadi patogen yang sangat kuat. Jadi saya nggak setuju patogen Ganoderma. Bahkan serangannya sekarang itu tidak hanya di bawah menyebabkan busuk pangkal batang, tetapi di atas dengan Basidiospora tadi menjadi upper stem rod. Nah, upper stem rod USR. Nah kan gitu. Sehingga ini bagaimana? Semakin sulit dikendalikan. Catat ini. Ya. Karena kita kalau dengan teknik cuma root kontak akar saja, itu dahulu di tekniknya adalah di paret isolasi, ya kan? Paret isolasi sini, sini di supaya akarnya tidak ketemu akar yang sehat mendatangi sumber inokulum. Tetapi apa yang terjadi? Ya, lewat basidio atas, jadi di paret ya lewat kan gitu, sehingga semakin sulit dikendalikan. Hmm. Kemudian tadi ya selain patogen yang kuat tadi, karena ini patogen, nah ini Ganoderma ini pertahanan dirinya dia selain sebagai patogenik penyebab penyakit yang mampu menginfeksi masuk juga sebagai saprofitik. Kalau ada kayu yang lapuk yang sudah mati dia bisa tumbuh di situ. Inilah semakin eh, sulit lagi. Oleh karena itu ada tunggul-tunggul yang ada, kayu hutan yang ada yang ditunggu yaitu sebagai inokulum sekunder juga. Oleh karena itu juga harus dikendalikan. Maaf. Jadi itu berbagai macam apa ya kehebatan dari Ganoderma. Nah, kemudian lagi eh, Pak dengan tanaman tahan yang sekarang yang dikembangkan. Jadi patut dicatat ya, belum saat ini belum ada tanaman yang resisten, yang imun, tidak terserang, tidak ada. Sehingga yang ada adalah masih moderat tahan atau moderat resisten. Sehingga ya masih bisa terserang, meskipun tidak setinggi kalau yang tidak moderat. Karena ini memang sudah dipilih mana yang lebih tahan kan gitu. Lebih tahan ya. Bukan berarti tidak bisa terserang. Nanti diprotes. Udah beli yang moderat tahan kok masih kena. Ya memang demikian. Ya, memang demikian. Nah, ya ini kesimpulannya ibaratnya ini. Sekarang kan bisa tuntas atau tidak itu ibaratnya begini. Kalau di rumah ini analoginya kalau di manusia sebagai kankernya penyakit kanker. Sehingga kalau sudah kena itu sangat sulit untuk disembuhkan. Sama itu prosesnya. Nah ini yang salah satu yang menyebabkan tadi sangat sulit. Jadi jangan nanti kita termakan
apa ya namanya overclaim. Oh, saya punya produk yang bisa menyembuhkan dalam waktu 2 minggu. Oh, ini bisa memusnahkan, bisa begono, bisa begini. Ya, klaim itu ya harus bisa dibuktikan dan kenyataannya. Ya, itu secara eksperimen. Tetapi kan kalau produk tentunya kan harus ada izin. Jadi dalam izin itu nanti produk-produk itu Kementerian Pertanian akan mengecek apakah memang demikian. Kan ada wasitnya. Maksudnya jangan overclaim. Ini bisa, itu bisa ini, apalagi 2 minggu bisa, itu. Ya, kalau begitu kan dari dulu udah selesai kan gitu. Ya makanya sulit dikendalikan. Nah, kesimpulannya tuntas itu nanti sulit dikendalikan. Yang bisa dilakukan apa? Adalah menekan laju infeksi supaya tidak terlalu cepat replanting terlalu cepat. Jadi masih dalam taraf kita budidaya kelapa sawit masih menguntungkan. Nah, itu yang penting yang masih menguntungkan. Apa yang dilakukan? Karena ini monosiklik, apa namanya, solvent pathogen. Itu dalam ilmu epidemiologi yang dihilangkan, yang dikurangi adalah X0-nya, inokulum awalnya. Nah, oleh karena itu, yang penting dilakukan adalah nanti sumber inokulumnya dibuang dan sebagainya. Pak, langkah teknisnya apa sih yang perlu dilakukan urutnya? Jadi kalau sudah di tas sensus, kebun itu adalah masih sedikit kalau di rumahnya. Makanya di sensus ada, kalau saya ya, kita bagi menjadi yang sudah mati, serangan berat, serangan ringan. Yang berat gimana Pak? Berat dan ringan saya kaitannya dengan ada buah yang diselamatkan atau tidak. Ya, kalau sudah mau mati, mau tumbang itu ya berat. Ya, kalau serangan ringan diapakan? Ringan ya, ringan itu buahnya masih ada, apa kemudian belum ada pembusukan keroposnya belum ada. Ya, itu dan kejadian penyakitnya masih di bawah 5%. Secara total kejadian penyakit itu 5%. Nah, dari populasi. Maka itu bisa dilakukan, itu salah satunya pembumbunan. Ya, pembumbunan, bumbun mounding. Sehingga diharapkan dalam waktu ya 2 tahun bisa bisa dipanen. Hmm. Yang penting apa? Yang penting di sini adalah biaya moundingnya jangan mahal. Nanti mau menyelamatkan yang di atas tapi ternyata lebih mahal. Hmm. Kemudian apa lagi? Kalau sudah kategori berat ataupun mati, langkah utama yang dilakukan wajib adalah membuat lubang sanitasi, ya kan? Yang itu apa? 2,5 kali 2,5 kedalamannya itu, kemudian bonggolnya dikeluarkan dicincang habis. Kemudian biar cepat melapung. Kalau umur tanamannya masih di bawah 6 tahun, ya disisir. Ini yang wajib dilaksanakan. Yaitu, supaya apa? Sumber inokulum tadi hilang, tidak menjadi sumber penyakit dari 6 tanaman sekelilingnya. Ini untuk tanaman yang mati maupun yang serangan berat. Nah, kan begitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian ya kalau serangannya sudah lebih dari 10%, ya kan? Nah, itu kemudian mau di replanting, dihitung-hitung populasi sudah di bawah 80, harganya rendah dan sebagainya, maka perlu replanting. Replantingnya harus memperhatikan ini ya, olah tanah, ya kan? Kemudian chipping, nah, chipping ya, dicincang, chipping. Nah, kemudian dua, tapi goalnya diangkat semua. Karena ini sumber inokulum karena di luar boleh. Kemudian akar-akarnya dikumpulkan, ripping, kemudian collecting. Kalau perlu titik tanamnya dipindah dan menggunakan tanaman moderat tahan. Itu kalau replanting dan berikutnya. Kemudian ada yang lebih strict lagi. Jadi kalau ini sebagai sumber inokulum, kemudian dibikin bumbun pare pun nanti akhirnya mati juga untuk mengurangi apa
banyak yang terserang ringan pun ya langsung disanitasi. Sanitasi kemudian dibikin paret isolasi. Nah, itu. Tetapi ini individual, individual ya, yang beberapa terserang tadi yang belum begitu banyak. Kalau sudah banyak ya, ya teknik yang replanting tadi. Jadi itu ya pemirsa dalam rangka pengendalian tuntas kanker di rumah yang sulit itu tadi karena ini sebagai cancer, strategi terbaik adalah mengurangi populasi dan inokulum kita musnahkan. Kemudian beberapa strategi harus diterapkan, eh, tanaman modera tahan tadi misalnya contoh kasih trichoderma mycorrhiza itu membantu. Tapi bukan berarti kalau dikasih sesuatu terus hilang semua, bukan. Ini karena termasuk kankernya di kelapa sawit. Mudah-mudahan laju infeksinya rendah saja sehingga pada akhir fase produktif kita masih untung berbudidaya kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.